Tes satu. Oh, sudah mulai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan belajar tentang sejarah peminatan kelas 11. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Ya, silakan berdoa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan tetap membahas tentang pemikiran dan peristiwa penting di Eropa. Kalau dari pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang Renaissance, yaitu tentang zaman kebukaan ya. Renaissance itu kan zaman apa ya, kan ingat aku. Zaman pembaharuan kebudayaan ya. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang merkantilisme atau pemikiran merkantilisme. Kalanya di buku LKS itu ada di halaman 30 ya. Halaman 35. Oke. Merkantilisme adalah pemikiran teori ekonomi yang mengungkapkan bahwa kemakmuran suatu negara dihitung dari jumlah kapital yang dimilikinya. Negara di sini dalam arti sebuah kerajaan lah. Dalam teori ekonomi merkantilisme ini, suatu negara akan berusaha keras untuk selalu mempunyai neraca perdagangan yang positif, bukan negatif. Neraca perdagangan kan sudah kalian pelajari di kelas 10 tuh, bahwasanya suatu negara kalau ingin pendapatan naik atau surplus itu harus neracanya tuh selalu positif, bukan negatif. Itu sudah materi lawas itu. Artinya suatu negara akan berupaya agar nilai ekspornya lebih besar daripada nilai impornya. Itu jelas. Sehingga kapital yang terkumpul dan selisih perdagangan tersebut akan semakin banyak. Oke, merkantilisme berasal dari kata merchant yang berarti pedagang. Suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi bisa dibilang pemikiran merkantilisme ini sebuah pemikiran teori ekonomi baru yang dimana awal-awalnya itu merkantilisme dan berkembang menjadi sebuah, ada liberalisme, kapitalisme, dan sosialisme itu. Nah, kalau di buku itu kan di halaman 35 itu ada dibahas sejarahnya tentang kenapa merkantilisme itu ada dan filsafat menurut aliran ekonominya tersebut. Merkantilisme menitik beratkan kemakmuran suatu negara dari tingkat kekayaannya. Pengumpulan kekayaan negara atau raja dapat dilakukan dengan peningkatan volume perdagangan. Volume perdagangan dapat ditingkatkan dengan satu, peningkatan produksi dan perluasan pasar. Oke. Jadi bisa dibilang merkantilisme itu sebuah perdagangan yang dilakukan oleh para raja dan bangsawan upaya untuk menambahkan pemasukan atau menambah kekayaan negara atau kerajaannya tersebut. Karena pada saat itu, pada zaman sekitar 15, 16, 17 dan 18 itu, kalau di Eropa itu para raja itu kan ibaratnya tuh sudah menghentikan dalam arti sudah mengerem sedikit lah, bukan mengerem seutuhnya, ngerem sedikit supaya mencari keuntungan ataupun mencari kekayaan tuh kadang-kala bertemu dengan pajaknya kepada rakyatnya sendiri, ataupun cuma perdagangan yang melalui ada perantaranya. Nah, pada saat itu perantaranya itu adalah dari Kekaisaran Romawi Timur. Tapi masalahnya adalah Romawi Timur itu sudah dikuasai oleh Ottoman, Kesultanan Ottoman. Nah, otomatis mau kada mau kan gangguan ekonomi itu terganggu gitu. Nah, dari situ mulailah ada pemikiran terbaru dan lain-lain sampai munculnya
pemikiran teori ekonomi ini. Jenis kalau di buku itu kan ada jenis dan tokohnya. Nah, di jenis merkantilisme itu ada dua. Yang pertama, kelompok Bulionis. Bulionis dipelopori oleh Gerard Melenis. Kelompok ini mengaitkan kemakmuran negara dengan banyaknya logam mulia. Logam mulia bisa emas atau perak atau perak lah. Semakin besar stok logam mulia dalam negeri, semakin makmur, megah, dan berkuasa negara tersebut. Kebijakan kelompok ini antara lain mendorong ekspor kecuali logam mulia, melarang impor kecuali logam mulia, dan surplus ekspor harus dibayar dengan logam mulia. Oke. Jadi intinya tuh dalam pada masa kerajaan ataupun sebuah penguasa Eropa pada saat itu, ibaratnya tuh kayak kalau bahasa sekarang tuh lah bahirian dalam arti bebanyakan duit lah, bukan duit nang kertas tapi bebanyakan emas. Jadi ibaratnya tuh semakin sebuah negara atau sebuah kerajaan memiliki banyak emas, itu dianggap sebagai kerajaan yang makmur, meskipun rakyatnya itu menderita. Itu di luar konsep merkantilisme. Yang dimaksud dari merkantilisme itu cuma rajanya aja gitu, atau sebuah negaranya. Jadi semakin banyaknya emas ataupun perak yang disimpan oleh raja, ibaratnya semakin kuat dan semakin makmur untuk mempertahankan kekuasaan kerajaan tersebut, dan bisa memutar ataupun membelanjakan dan mensejahterakan warganya gitu. Itu dari kelompok Bulionis. Yang kedua itu merkantilis murni. Kata kunci merkantilis murni adalah aspek suku bunga. Suku bunga tahu sudahlah. Suku bunga yang rendah akan menguntungkan pencari kredit, dan hal ini diperlukan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Agar kegiatan ekonomi dapat berkembang, maka harga barang juga harus meningkat. Peningkatan harga barang dapat terjadi apabila jumlah uang beredar meningkat. Agar uang bertambah, maka jalan yang paling mudah adalah melakukan perdagangan internasional. Pendukung utama kelompok merkantilis murni adalah Thomas More, Colbert, Van Horneck, dan Baker. Oke, maksud dari merkantilis murni itu adalah pada saat itu para penguasa Eropa itu cuma berdagang memutar ekonominya tuh cuma di warganya aja, ataupun di daerah benua Eropa sekitarnya. Dan kalau hendak keluar tuh pasti ibaratnya tuh ada tantangan lain. Tantangan tuh dalam arti masih adanya bukan bisikan sih, tapi ada masih pengaruh dari pihak gerajanya bahwasanya di dunia luar itu sangat kejam ya. Lebih baik ikan begana di sini aja ya itu. Jadi kan itu bukan berkembang benar gitu. Terus maksud dari merkantilis murni itu adalah aspek suku bunga. Kan di sini dikatakan suku bunga yang rendah akan menguntungkan pencari kredit. Hal ini diperlukan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Agar kegiatan ekonomi dapat berkembang, maka harga barang juga harus meningkat. Peningkatan harga barang dapat terjadi apabila jumlah uang beredar meningkat. Agar uang bertambah, maka jalan yang paling mudah adalah melakukan perdagangan internasional. Jadi istilahnya tuh ada kayak apa bahasanya tuh lah, kadang kita ada sebuah raja lah, itulah raja sebagai pemilik modal yang banyak gitu. Nah, raja ini kan
BC yang boleh mengeluarkan atau yang boleh mengeluarkan bukan uang receh, uang logam itu adalah pihak kerajaannya langsung yang yang disetujui oleh pihak raja. Nah, biasanya kan itu kan sudah aku jelaskan bahwasanya yang uang logam ataupun logam sama emas, logam ya, emas sama perak kita ada ketentuannya masing-masing. Nah, semakin banyaknya uang yang beredar dan semakin perdagangannya itu tumbuh itu dan kredit semakin lancar. Kredit itu pinjaman lah. Nah, terus setelah pinjamannya itu semakin banyak, kayak pecah kalau cuma di dalam negeri aja kan uangnya ya kayak di situ-situ aja kayak itu. Nah, kayak caranya untuk melipat gandakan itu dengan cara untuk berdagang luar ke luar negeri lah, kemana kalau situ. Nah, kalau di pihak kayak di kerajaan Prancis sama kerajaan Spanyol itu kan memiliki mata uangnya masing-masing, tapi kan antara uangnya Prancis sama uangnya Spanyol itu kan beda jauh, itu sesuai karat dan isinya tuh berapa persen, sesuai apa namanya tuh lah, sesuai kemampuannya lah istilahnya itu. Nah, semakin banyaknya jumlah uang kan di sini dikatakan peningkatan harga barang dapat terjadi apabila jumlah uang yang beredar meningkat. Jadi ibaratnya kayak Prancis nih, kayak caranya kita nih supaya kita ekonomi kita nih pinjaman kita meningkat, dan kalau pinjaman meningkat kan pasti bunganya kan pasti bertambah dan kita semakin sugih. Nah, kayak caranya kita baik berdagang ke dunia luar aja, kalau di sini aja kayak lambat kita sugih. Nah, istilahnya kayak itu. Nah, dari situlah adanya perdagangan bebas dalam arti pertukaran perdagangan ke dunia Arab, ke Afrika, ke India kan situ. Jadi istilahnya tuh kalau misalkan Inggris lagi Prancis tuh, nah Prancis berdagang dengan orang-orang India, apa yang digunakan mata uangnya? Apakah boleh menggunakan mata uang si Prancis kah atau uangnya si India? Ya sesuai kesepakatan gitu. Terus misal kalau anak barter ya terserah aja. Tapi ya kan di sini dikatakan kalau merkantilisme itu kan yang dicari kan mata uangnya apanya, logam mulia kan bisa emas sama perak. Jadi kan jadi bahan pertukaran transaksinya itu kan emas dan peraknya itu. Nah, disitulah kayaknya kami hendak menggunakan aja bang ya, misal kayak yang Prancis tadi hendak menggunakan uang kami aja oke, boleh aja, tapi kami tentukan dulu kira-kira berapa selisihnya tuh kayak itu. Biasanya transaksinya tuh banyak kayak itu, dan semakin dagangnya semakin jauh, peredaran uangnya banyak kan artinya semakin sugih gitu. Ini untuk mengenai ini kalian seharusnya sudah paham bahwasanya ini sudah ada dijelaskan di waktu aku di kelas 10. Aku waktu cuma menjelaskan lah di ekonomi rasanya pelajaran mata pelajaran ekonomi. Kalau ada ya salah seorang kada belajar. Oke lah, kita lanjut. Tujuannya yang pertama itu adalah mengumpulkan emas dan perak logam mulia sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan ke kas negara. Logam mulia dijadikan ukuran kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan suatu negara. Nah, ini sudah jelas gitu lah. Bahwasanya kayak ini ya, Bang lah, nang kayak buan tetangga, nang buan ibu-ibu kayak itu kan, misalkan hendak arisan tuh kan pasti galangnya tuh mulai dari bahu ke bahu, galang banyakan emas lah istilahnya. Nah ya kurang lebih aja lah kayak itu. Jadi
semakin banyak emas ibaratnya tuh semakin dipandang dan sugih gitu. Jadi kalau nya sedikit ya ibaratnya ini emasnya sedikit, pasti pasti kada makmur, pasti kada pasti miskin. Tapi kenapa jadi miskin? Maka tanahnya banyak ya biasanya kayak itu kan. Nah, cakanya lebih baik kita serangnya kerajaan situ, nah kayak itu. Jadi kan buan buan para penguasa Eropa pada saat itu takutan juga kayak itu dipandang sebelah mata, dan supaya jangan diserang oleh orang para tetangganya tuh mau kada mau buahnya tuh harus mencari emas itu, supaya supaya bahwasanya semakin banyak emas dan ibarat yang semakin kuat kekuasaannya itu. Nah, oke, kita lanjutlah. Jadi ibaratnya tuh pemikiran merkantilisme itu secara tidak langsung menumbuhkan para pengusaha dalam berniaga dan pemilik modal itu baik itu para raja ataupun bangsawan untuk memberikan pinjaman ke calon pengusaha atau rakyatnya. Sampai sini sudah paham lah, mudah naik paham lah. Oke, kita lanjut. Ciri-cirinya, negara merupakan satu-satunya penguasa ekonomi. Alhamdulillah. Masuk angin. Sini maksud dari negara itu adalah kerajaannya lah. Tujuan utama kegiatan perekonomian adalah mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Nah, di sini kan ibaratnya tuh mencari emas sebanyak-banyaknya supaya raja nang sebuah itu ada kenapa lah berbunyi itu. Ibaratnya tuh semakin banyaknya emas ya kekuatan politik dan pertahanannya tuh semakin kuat juga kayak itu. Kan ada beredar tuh bahwasanya nang penjelajahan orang Spanyol ke benua Amerika, dan di sana buan Spanyol ini disambut baik oleh para penguasa lokal yang ada di benua Amerika kan. Nah, mereka tuh terkejut bahwasanya yang di biasanya buahnya nih buan benua Eropa tuh emas itu dijadikan sebagai alat pembayaran. Di sana emas itu cuma dipakai sebagai tempat minum, tempat makan, kayak itu aja, tempat bermasak lah. Saking apanya tuh lah, saking kada tahunya tuh banyak bahwasanya emas tuh berharga. Nah itu nah. Jadi takjub ya kayak itu, maka dari situ kan anak menguasai itu maksudnya dari merkantilisme ini. Kalau untuk tokoh-tokohnya tuh ada 4 di sini yang rata-rata bahwasanya untuk seperti Thomas, Jean Baptiste dan Sir William Ferry itu mengatakan bahasanya itu adalah kalaunya kita mengedarkan uang yang kita cetak di sini cuma di sini aja, pasti kan berkembang. Lebih baik kita pasarkan ke luar negeri. Nah, dari situlah ada benih-benih yang ada asal usulnya dari pasar uang emas yang untuk ke negara lain. Bisa kan misalkan kayak uang emasnya India kan perbedaan karatnya kan bisa berbeda dengan yang ada di Eropa kan, kayak itu bisa juga berbeda dengan yang ada di Cina, di Jepang dan lain-lain. Itu maksudnya. Oke. Nah, dari sini dampaknya tuh ada di halaman 36, lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Ya itu jelas karena kan tujuan ng kolonialisme itu kan 3G, gold, glory dan gospel. Nah itu kalian sudah paham tuh sudah.
aktifnya perdagangan internasional dan perkembangan teknologi-teknologi baru seperti Art of Navigation yang sangat membantu perkapalan Inggris, penemuan mesin uap dalam rangka efisiensi produk membawa Inggris pada revolusi industri. Oke, dari sini semoga kalian paham. Dan aku ada pertanyaan yang akan kalian harus jawab itu di komentar dengan menyebutkan nama dan kelas. Mohon didengarilah. Pertanyaannya itu adalah, menurut kalian pemikiran merkantilisme itu apakah sama dengan paham ekonomi modern saat ini? Kalau iya, alasan. Nang paham ekonomi modern saat ini kayak liberalisme, kapitalisme, dan sosialisme itu, atau campuran? Kalau iya, alasannya apa? Kalau tidak, alasannya apa? Tulislah nama dan kelas. Ini tugas kalian. Karena kalau hanya membuat pertanyaan, buatmu membuat pertanyaannya kayak mulu-mulu ada kayak itu, kadang melihat penjelasannya secara sampai habis. Oke, nanti kita akan lanjut ke reformasi gereja di video selanjutnya.